Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian masih tetap semangat ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu kembali dengan Bu Ati ya, nih pelajaran PAI, yaitu pada pelajaran 4 tentang perilaku terpuji. Yuk disimak ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berakhlak terpuji. Akhlak terpuji tersebut harus kita terapkan dimanapun dan kapanpun. Jika kita berperilaku terpuji, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kedua orang tua kita, keluarga kita, dan juga oleh teman-teman kita. Makanya kita harus selalu bersikap terpuji. Nah, apa saja sih yang termasuk sifat-sifat terpuji itu? Yuk kita bahas satu-satu ya. Contoh sikap yang terpuji yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, Ibu akan membahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagai anak muslim, kita semua harus hormat dan patuh kepada ayah dan bunda atau kepada kedua orang tua kita ya. Apa saja sih yang harus kita lakukan sikap terpuji terhadap kedua orang tua kita? Yaitu yang pertama adalah berkata dan berperilaku dengan sopan dan santun. Jadi kalau kita berkata kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata kasar, berkata yang keras, sambil marah-marah, sambil matanya melotot. Nah, itu tidak boleh. Harus berkatanya yang dengan nada yang rendah, yang baik ya. Berperilaku pun harus yang baik, yang sopan. Yang kedua adalah patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua. Nah, di sini jika kalian diminta tolong oleh ayah dan ibu, harus segera dilaksanakan. Misalkan disuruh minta tolong ke warung, harus segera dilaksanakan. Jangan bilang nanti bu, sebentar bu. Nah, harus cepat langsung dilaksanakan ya. Yang ketiga yaitu selalu minta izin atau berpamitan jika akan meninggalkan rumah atau bepergian. Jika ingin berangkat sekolah, berangkat mengaji, berangkat ke masjid, atau mau main dengan teman-teman, kalian jangan lupa untuk selalu minta izin dulu ya. Kalau tidak diberi izin, kalian harus nurut ya. Oke. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah semua adalah pengganti orang tua anak-anakku sekalian di sekolah ya. Jadi kalau di rumah anak-anak semua harus taat kepada ayah dan bunda. Kalau di sekolah anak-anak semua harus taat kepada guru-guru yang ada di sekolah ya. Anak yang patuh dan hormat pada orang tua pasti akan hormat dan patuh juga pada bu gurunya. Anak yang patuh dan hormat pada guru akan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian orang yang hormat dan patuh kepada guru akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kepada guru dan orang tua harus sama-sama dihormati dan dipatuhi ya. Harus nurut sama kedua orang tua dan kepada guru. Perilaku terpuji yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama merupakan perilaku yang baik dan mulia. Kerjasama bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan jika dilakukan secara bersama-sama akan terasa ringan dan juga cepat selesai. Contohnya kerjasama yang ada di rumah yaitu ketika sedang bermain dengan adik, mainan berserakan di mana-mana. Kita membereskannya bersama adik berdua ya. Nanti akan cepat selesai. Jika kita tidak mau membantu adik membereskan mainan, pasti akan lama dan adik pun capek ya. Kalau bekerjanya bersama-sama, dilakukan bersama-sama, yaitu mainannya cepat beres dan tidak capek. Kemudian contoh kerjasama yang ada di sekolah yaitu melakukan piket bersama-sama, yaitu piket kelas. Jika
dilakukan bersama-sama pasti kelasnya akan cepat bersih. Kalau sendiri-sendiri nyapu sendiri satu kelas pasti akan terasa lama dan capek ya. Kalau dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Perilaku terpuji yang ketiga yaitu tolong menolong. Tolong menolong artinya saling menolong dan saling membantu. Tolong menolong merupakan perilaku yang baik dan mulia. Tolong menolong bertujuan untuk meringankan kesulitan orang lain. Contoh perilaku tolong menolong yaitu membantu anak yang kurang mampu. Nah, kalau kita membantu orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita, anak yang diberi bantuan pasti merasa senang karena ia sangat memerlukannya ya. Bantuan yang terkecil bagi anak yang memberinya akan terasa besar bagi yang memerlukannya ya. Contoh yang kedua yaitu membantu ibu menyiapkan makanan untuk keluarga ya. Ibu pasti merasa lelah melakukannya setiap hari. Jika anak membantu pekerjaan di rumah, ibu pasti sangat senang dan mengurangi rasa lelahnya ibu ya. Jadi kalau ibu sedang kerepotan di rumah, sedang di mana aja, kalian harus cepat-cepat membantu ibu atau ayah ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah paham ya tentang perilaku yang terpuji, yaitu bagaimana harus hormat kepada orang tua dan guru, baik dalam perkataan maupun perbuatan ya. Kemudian sering bekerja sama dengan siapapun, tolong menolong dengan siapapun ya, tapi diingat, bekerja sama dan tolong menolong harus dalam hal kebaikan ya. Kita tidak boleh bekerja sama atau tolong menolong dalam hal keburukan. Contohnya saat ulangan kita bekerja sama, tidak boleh ya. Ataupun mengambil atau mengerjai teman kita biar teman kita nangis. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh bekerja sama atau tolong menolong dalam hal kejelekan. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang perilaku terpuji ya. Nah, semoga anak-anakku sekalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berperilaku terpuji, selalu hormat, taat dan patuh kepada orang tua dan guru, selalu bekerja sama, selalu tolong menolong dengan sesama ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.